eh, sistem pompa bensin yang ada di motor injeksi. Ya, ini coba akan kita pelan-pelan kita bahas bagaimana sistem full pump atau pompa bensin yang ada di motor injeksi ini bekerja. Oke, ini kita pakai media pada motor Honda Beat ya. Di sini posisinya ini adalah tangki. Ini tangki ya, berisi bensin, di mana sistem motor injeksi itu aliran sistem bahan bakar tidak bekerja secara gravitasi sebagaimana pada motor karburator. Kalau motor karburator, tangki karbunya agak rendah di bawah, kemudian dia turun secara gravitasi, pindah ke mangkok karbu, kemudian nanti diproses, dihisap oleh mesin, terjadilah campuran sistem bahan bakar. Nah, kalau di motor injeksi ini di tangkinya ada yang namanya fuel pump atau pompa bensin. Ini di sini posisinya ya. Terus ada yang pompa itu dipasang di bawah seperti motor Yamaha. Nah, kalau motor Honda posisinya di sini. Sekarang mau kita pelajari ya bagaimana sistem ini bekerja. Mungkin pengenalan dulu, di mana di dalam ini isinya sebuah motor. Isinya sebuah motor atau yang disebut dengan namanya rotak kalau di sini. Seperti sanyo lah, seperti pompa air, seperti pompa-pompa yang lain sistemnya sama. Kalau sekarang di pompa air itu ada yang model sipel yang di dalam itu yang mirip-mirip seperti itu. Nah, ini juga posisinya terendam oleh bensin, ya, terendam di dalam tangki. Nah, di dalamnya ada sebuah motor atau rotak yang nantinya menerima arus listrik dari ini. Ya, ini kabelnya, perhatikan ini. Ada kabel 4 di sini. Nah, kabel 4 ini sebenarnya ada 2 pasang di sini. Yang dua pasang kalau yang di motor Honda yang ini ya, coklat sama hitam. Inilah yang sebagai input dari atau inilah powernya, sumber arusnya pada rotak motor ini. Kalau yang dua ini untuk pengendali sensor bensin. Di dalam ada pelampung, ada variabel resistornya. Nanti untuk mengendalikan meter bensin yang ada di sini. Ini yang dua. Jadi seperti motor yang biasa, di tangki itu ada namanya sensor pelampung. Nah, ini yang sensor pelampungnya yang ini. Kalau yang untuk sensor bukan sensor, yang kalau untuk powernya pompa itu yang ini. Nah, berarti pompa, di dalam pompa ini ada sebuah rotor, ada sebuah rotak atau motoran gitu. Kalau ketika dia mendapat arus 12 volt dari sumber arus aki, jadi sumbernya nanti dari sini, dari 12 volt aki masuk ke kunci kontak ya. Nah, kemudian ke pompa ini. Jadi yang masuk ke sini ini biasa seperti motor-motor yang lain, ini arus biasa. Nanti kita coba ya ini. Kita tes dengan tes lampu bisa atau dengan voltmeter. Kemudian arus kontak masuk ke dalam rotak. Setelah itu dia butuh negatif. Nah, sinyal negatifnya ini negatifnya inilah nanti yang akan masuk ke dalam sini, ke dalam ECU atau ECM ya. Ini di ECM ini nanti kemudian dia ada drivernya yang tujuannya adalah untuk ngegroundkan, untuk memberikan negatif. Berarti ECU-nya ini fungsinya adalah untuk mengontrol negatifnya pompa bensin ini. Jadi stromnya dari kontak, kemudian groundnya menunggu perintah kontrol dari ECU. Nah, coba langsung saja kita tes ya. Untuk sistem powernya bagaimana pompa ini bisa hidup. Nah, sekarang saya ambilkan, mungkin ini dulu pakai test pen. Nah, ini ada test pen. Kita bikin test pen DC ya. Yang karena ini nanti yang pertama kita mau ngetes power dulu, strom ya, plus dulu. Maka kalau ngetes plus, acuannya ini nanti adalah plus. Ini untuk nyari plus. Nah, kalau ini plus berarti ini min.
taruh di negatif aki aja langsung. Ini kita tes lamnya ini nyala apa enggak nih. Oke, nyala ya, nyala. Nah, berarti ini adalah acuan positif, dimana kalau ini dapat positif ini akan nyala. Nah, sekarang kita arahkan kutub ini ke sini. Nah, kita buka saja, ini kontaknya miss off dulu, kita buka seperti ini ya, tarik aja. Nah, terus kita bantu pakai, nah ini aja wis nganggo jarum pentul ben gampang ya. Oke, terus tancapkan di kabel ke coklat di sini. Nah, di sini ya, pastikan masuk ya, masuk. Nah, di sini. Terus alatnya taruh di sini. Pegang aja, ada masalah orangnya terus ya. Gini ya. Terus kita kontak on. Kontak on. Sambil kontak on, perhatikan ini. Bentar ya. Kok nyala? Oh, ternyata mati. Ini touchpad-nya rada suloyo ini ya. Terus diservis dulu. Oke. Nah, ini yang bikin kacau ini. Masih. Oke, ganti aja, kita ganti saja. Nah, touchpad-nya ganti yang satunya ini. Oke, ini orangnya lah. Sebentar. Nah, ya. Oh sorry ya, salah ya. Iki ora sing coklat, jadi setrumnya sorry saya agak lupa. Ini yang hitam putih ya. Nah, ini nih. Kita ulangi aja, ini kontak on. Nah, ini nyala. Setiap kontak on ini langsung menyala. Jadi kalau pakai touchpad ini pun ya harusnya bisa nyala kita. Nah, kita ulangi ya, ini. Kemudian touchpad-nya saya repot ini. Nah, ini nggak usah kita pakai ya. Ini sebagai perhatian saja. Jadi kadang-kadang kita memang terganggu oleh alat kita sendiri. Jadi alat ini koneknya kurang bagus. Jadi pada waktu kita ngetes sebenarnya bagus, padahal tadi masalahnya di touchpad ini. Oke ya, nanti kita tangani lagi wis. Oke. Saya ulangi lagi ya. Untuk pompa ini ada arus yang standby masuk sebagai power 12 volt dari kunci kontak ya. Mana arus itu? Nah, kita tes seperti ini aja. Nah, taruh. Seandainya pun kita nggak hafal kabelnya ya, boleh nanti dibuka diagramnya, kita coba-coba saja nggak masalah. Coba-coba aja nggak masalah. Tadi yang pertama kan ini keliru ya. Yang ini ya, hitam putih. Kontak on ya. Fokus di lampu ya. Nah, ini lampunya nyala. Nah, ini lihat ini kontaknya ini ya. Kontak on, saya on kan ini. Ini kontak. Tes. Nah, terus ini touchpad-nya nyala. Kalau kontaknya saya matikan ya. Ini langsung lihat di touchpad-nya aja nih. Nah, ini touchpad-nya langsung mati, nyala, mati. Artinya di sini ada power, ada sumber arus yang dari arah kunci kontak. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya untuk memastikan power atau jalur setrum yang masuk ke pompa ini normal, setelah ketemu arus masuk, kemudian arus ini di dalam ketemu lilitan motor ya, gulungan, terus keluar ke sini, terus kemana dia? Ke ECU. Setelah ke ECU kemana? Ke ground. Nah,
inilah ECU inilah yang mengatur groundnya. Nah, kapan ada sinyal masa, kapan groundnya itu terjadi, nah kita bisa tes dari sini. Nanti setelah ketemu setrumnya, yang kedua kita tes negatifnya di sini. Oke, karena ini nanti adalah jurusan negatif, artinya ini nantinya adalah tembus ke negatif yang disaklar atau dikontrol oleh ECU, maka alat ini acuannya adalah ini nanti jadi negatif. Nah, kalau ini negatif, supaya ini nyala, maka ini harus, yang satunya harus jadi positif. Ya, gitu ya. Jadi kalau mau ngetes positif, ada positifnya enggak di sini, berarti alatnya ini di negatif. Kalau mau ngetes ini ada negatifnya enggak, ini tembus negatif enggak, berarti alatnya ini dipasang di positif. Berarti ini acuannya negatif. Nah, sekarang negatif. Oke, kalau ini dapat negatif, ini menyala. Nah, sekarang kita arahkan ke sini. Bener enggak ini nyala? Bener enggak ini negatif? Nah, kalau pas off ternyata tidak nyala, artinya ketika off berarti ini belum ada negatif. Sekarang kita on kan, ya langsung. Nah, kemudian mati. Jadi ada sekian detik, 2 detik sampai 3 detik ya. Saya ulangi, ya fokus di lampu saja. Jadi ternyata negatifnya pompa ini itu tidak selamanya setiap kontak on dia nyala. Artinya negatifnya pakai timer. Kalau motor sedang mati, ini kan motornya mati. Jadi saya ulangi, saya kontak on, paling 2-3 detik dia nyala terus mati. Lihat, 1, 2, 3, tes, mati. Nah, artinya negatifnya tadi hanya sekian detik. Nah, maksudnya apa tujuannya? Nah, ini tujuannya adalah ini ya, tujuannya begini ya, ke sini ya. Motor ini di dalam ini ya, setrumnya masuk lewat kabel yang hitam. Kapan? Kunci kontak on. Kunci kontak on, cetek, ada setrum masuk ke dalam lilitan, keluar ke coklat, masuk ke dalam ECU, dikendalikan ECU, kemudian ditembuskan ke ground sekian detik, 3 detik. Maka motornya tersebut ya, pompanya ini dia hanya hidup sekian detik, kemudian mati. Itu pas motornya sedang diam. Nah, kenapa tidak boleh hidup terus kalau pas motornya mati? Nah, nanti bisa menimbulkan tekanan yang berlebihan, bahkan nanti pompanya bisa kobong kalau nyala terus. Karena apa? Karena tekanannya pompa ini nanti berhenti. Jadi, ketika pompa ini hidup, sebenarnya ini ada tekanan sini. Begitu motor dihidupkan, tekanannya pompa ini kemudian ditembuskan ke injektor. Setelah sampai injektor dia keluar. Nah, sehingga apa? Sehingga pompa tersebut ketika hidup bekerja itu tidak masalah. Sampai bisa bayangkan misalnya pompa air gitu ya, pompa air begitu sampai urip tetapi peralonnya itu kamu tutup atau lupa nggak dibuka, berarti airnya tersebut tertekan berhenti. Nah, itu pompanya akan berat bekerja. Nah, pompanya kerjanya berat, ya akhirnya nanti arusnya berlebihan, bisa lilitannya kobong. Sama dengan ini, nggak boleh. Jadi pompa ini nggak boleh dia dalam keadaan hidup tapi ini tersumbat. Maka dibikin sistem timer. Itu kalau pas motornya mati. Nah, motornya wes urip, udah hidup, maka pompa ini sebenarnya nyala terus. Nah, itu yang siapa yang mengatur itu? Yang mengatur adalah ECU. Nah, itu sekilas ya, untuk sekilas pompanya ya. Oke, mungkin bisa sedikit saya beri gambaran. Tak ambil ini dulu ya sebentar ya. Oke ya, ini untuk gambaran, sedikit gambaran pakai diagram, pakai orek-orekan lah ya. Ini ada soket ini.
Oke, kabelnya 1 2 3 4 ya. Ya, kabel 4. Ini dari eju. Oke ya, dari eju. Yang coklat ini tembus ke eju, kemudian kita ada ground. Nah, sebenarnya di dalam eju ini ada drivernya. Ini yang dikontrol nanti oleh sebuah transistor yang dirangkai di dalam eju ini. Ini yang untuk jurusan ke massa. Kemudian yang hitam putih ini itu arahnya dari positif ya, dari positif, nanti dari sekring, terus dari aki ini. Jadi kunci kontaknya, kunci kontak pokoknya dari aki, sekring, kunci kontak ke sini, masuk ke dalam soket. Terus di dalam ini isinya adalah lilitan. Nah, ini yang disebut dengan rotak atau pompa lah ya, pompa bensin. Ya. Dinamo atau dinamo sama, dinamo listrik seperti motor-motor yang lain. Maka cara kerjanya adalah ketika kontak on harus masuk ke lilitan ini ya. Nah, kemudian masuk ke eju, menunggu perintah eju ke ground sekitar 3 detik tadi. Itu kalau pas motor mati, maka pompanya ini akan berputar. Selama sekian detik. Kalau motor sudah hidup, disemprotkan, kemudian rotak ini akan bekerja terus-menerus. Maka tadi kalau menganalisa kenapa kok rotak ini tidak bisa nyala ya, apakah memang kobong atau mati atau gimana, jangan dibongkar dulu. Caranya gimana? Caranya pastikan powernya ini, setrumnya ini sama groundnya ini dulu. Caranya dengan tes pen tadi, di tes pen. Ini positifnya ada enggak? Negatifnya, sinyal negatif yang ke ecu ada enggak? Pastikan dulu. Selama ini belum pasti, selama ini nggak bisa dipastikan, jangan bongkar dulu. Kan bisa, ini bagus tapi kabelnya ini berdol ya bisa, atau ada terputus di sini. Tapi kalau masalah ini ecu tuh sangat jarang, ya ada tapi jarang. Jadi ini dulu yang dipastikan. Oke ya, jadi seperti itu kira-kira singkatnya untuk bagaimana sebuah full pump atau rotak itu bisa berputar gitu, karena ada powernya, listriknya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti ya.